Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap amalan ibadah di dalam Islam punya makna transformatif. Artinya apa? Gagal kita sholat, kalau sholat itu kita tidak bawa kepada amalan di luar sholat, maka harus ada simahum fi wujuhi min asari sujud. Dalam surat Al-Fatih ayat terakhir, orang itu kalau sholat maka harus ada bekas sujud bukan hitam. Kalau itu hitam-hitam di jidat, maka sujudnya pakai batu aja biar kasar dihitam-hitamin. Artinya apa? Dari sholat harus bisa tanha anil faksai wal mungkar. Dia bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu tujuan dari puasa, tujuan dari sholat. Demikian juga orang berpuasa. Berpuasa ini la'alakum tattaqun, maka gagal orang berpuasa kalau dia tidak membentuk sifat-sifat takwa. Sifat takwa itu apa? Ya surahnya, ya sirohnya, ya sarirohnya. Surah penampilan. Maka yang tadinya dia tidak menutup aurat, sekarang menjadi menutup aurat. Itu bagian dari surah. Yang kedua, siroh, perilakunya. Kenapa? Karena almar'u bi'adabihi la binasabi. Manusia itu dinilai dari akhlaknya. Innama biustuli utammimma makarimal akhlak. Manusia itu dihargai karena budi pekertinya. Dan yang ketiga adalah sarirohnya, yaitu bagaimana membangun hati. Hati ini supaya tidak ada iri, tidak ada hasad, tidak ada fitnah. Inilah tujuan ibadah kita. Haji supaya dia pulang menjadi mabrur. Mabrur artinya bertambah kebaikannya. Orang puasa supaya lebih bertakwa. Orang sholat supaya bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Orang baca Quran supaya dia lembut hatinya. Maka tujuan semua ibadah adalah ada transformasi untuk memperbaiki diri. Bagaimana kita semangat untuk hijrah. Hijrah adalah menuju yang lebih baik. Baik su'uriyahnya, yaitu penampilannya. Iktiqodiyahnya, yaitu keyakinannya. Bahkan juga kepada fikriyah, pikiran-pikirannya. Jadi gagal kita melakukan ibadah, tetapi ibadah itu tidak berpengaruh pada perilaku. Inilah tujuan kita dalam beribadah. Maka semua orang beribadah adalah bagian untuk memperbaiki perilaku, memperbaiki penampilan, sehingga inner beauty dan outer beauty-nya juga akan terbangun. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Biasanya kalau mau lebaran kan pakai baju baru ya. Pakai baju baru ya. Rencana kan kalau sana itu pengen beli baju baru, tapi baju saya masih layak dipakai Pak Ustadz. Gimana tuh Pak? Di dalam pepatah mengatakan laisal id man labisal jadid walakinal id man ta'atahu yazid. Orang yang beridul fitri, merayakan hari raya Idul Fitri, bukan yang pakaiannya mewah, tetapi orang yang kebaktiannya bertambah. Satu sisi memang disunahkan setiap kita ke masjid, bahkan setiap kita Idul Fitri, kita Idul Adha, kita menghadiri satu tempat di mana kita berkumpul kepada Islam. Khudu zinatakum inda kulli masjidin. Setiap kamu kumpul, kamu datang ke masjid, kamu ke hari raya, maka pakailah pakaian yang bagus. Pakaian yang bagus tidak harus mahal, karena kita tidak fair. Kadang-kadang pakaiannya satu almari yang bagus-bagus untuk kondangan, tapi untuk mukena ibu anaknya 4, mukenanya 2. Gantian sampai sini hitam semuanya, apa yang pakai jenggotan semuanya. Maka inti dari orang beribadah bukan pada, sekali lagi, bukan pada pakaiannya. Sekarang dibaca surat Al-Insyirah ayat 19. Sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Di dalam ayat ini dikatakan latar kabunna tobakon antobak. Sungguh kamu harus meningkat setingkat demi setingkat. Maka orang yang Idul Fitri harusnya memiliki syawal. Syawal artinya peningkatan. Peningkatan apa? Bukan bajunya mahal, tetapi menjadi istri yang lebih baik, menjadi suami yang lebih baik, menjadi anak yang lebih baik, menjadi teman yang lebih baik. Ini intinya. Jadi bukan pada bajunya. Karena biasanya kalau udah gini ini ke zakat mal atau ke zakat mall? Mall semuanya. Bukan itu. Taatannya yang lebih. Ada lagi? Silakan. Saya mau nanya Pak Ustadz, kalau misalkan di keluarga saya tradisinya
selalu kalau misalnya lebaran itu selalu seragaman, itu pahalanya gimana ya Pak Ustadz? Ya, pertama tidak ada satu syariat bahwa kita berlebaran harus pakai seragam. Tapi kalau misalkan itu untuk buat salam-salaman aja gimana tuh Pak Ustadz? Baik saja, artinya seragam itu boleh tetapi bukan kewajiban. Sebagaimana kita ini kalau umroh dan haji tidak ada seragam, cuman kadang-kadang untuk memudahkan koordinasi. Karena dengan pakai seragam-seragam begitu, itu nanti akan mudah kalau ada ini. Sehingga itu betul anak saya apa anaknya orang lain. Tapi kalau cuma keluarga besar gitu, untuk bagaimana membangun kekompakan, nggak apa-apa, seragam. Karena kebersamaan itu bagian dari cara menurunkan rahmat. Maka tolong nanti kalau udah nikah, kebersamaan penting. Suami istri itu pakai pakaian yang matching, bagus. Jangan istrinya pakai kerudung bagus, ini pakai singlet. Tapi kalau misalkan buat gengsi, itu gimana Pak Ustadz? Ya, jangan sampai, makanya baju bukan untuk gengsi-gengsian. Maka baju ini adalah pakaian takwa. Pakaian takwa adalah untuk melindungi diri. Pakaian takwa adalah untuk menutup syariat. Maka walaupun dia itu mohon maaf, mahal sekali rupa, tapi kalau nggak trendy, maka nanti tidak boleh tabarut. Seragam tapi semuanya menonjol kayak membawa sampah kemana-mana. Padahal dia pakai jilbab, nggak boleh. Karena itu nanti termasuk dalam tabarut yang dalam Islam. Jadi berpakaian itu ada fungsi syariatnya. Baju takwa. Kalau dia seragam bagaimana membangun kekompakan, ya dulu mal jamaah. Maka tolong nanti yang belum nikah, kalau nikah jaga kebersamaan. Tapi nggak usah dipaksakan. Seragam biar kita ini berbeda dengan yang lain karena apa? Kita ini nggak level, nggak kaya. Sorry nggak usah. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita. Tidak ada ketentuan harus pakai seragam. Yang penting Ramadan itu ditutup dengan Idul Fitri, pakailah pakaian yang bagus, yang bersih, karena kita mau menghadap seorang presiden saja perlu baju yang bagus, apalagi menghadap kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.